Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang zakat untuk kelas 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan siapa saja yang termasuk mustahik zakat dan yang haram menerima zakat. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan ancaman bagi yang meninggalkan kewajiban zakat. Materi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang akan kita bahas ada 3, yaitu mustahik zakat, yang haram menerima zakat, dan ancaman bagi yang meninggalkan kewajiban zakat. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Perhatikan dengan baik ya. A. Mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa mustahik zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab atau budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan atau mempunyai harta dan pekerjaan tetapi hanya dapat mencukupi setengah keperluan hidupnya. Dengan kata lain, fakir adalah orang yang sangat berkekurangan. 2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mampu mencukupi keperluan hidupnya atau serba kekurangan. 3. Amil adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan membagikan zakat, sedangkan ia tidak mendapat upah selain zakat. 4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga imannya dikhawatirkan belum kuat. 5. Riqab atau budak adalah orang yang sudah dijanjikan oleh pemiliknya bahwa ia boleh menebus dirinya. Jadi, budak itu diberi zakat untuk menebus kemerdekaan dirinya. 6. Gharim adalah orang yang banyak mempunyai hutang, sedangkan ia tidak bisa melunasinya. 7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau suatu kemaslahatan atau kebaikan pada umumnya yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 atau yang terakhir, ibnu sabil adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan atau musafir dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahik zakat. Kita masuk ke materi kedua, yakni yang haram menerima zakat. Pertama, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Bani Hashim. Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang kaya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada hak zakat untuk orang kaya maupun orang yang masih kuat bekerja. Yang ketiga, orang kafir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'az mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Beliau bersabda yang artinya, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka, diambilkan dari orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Yang dimaksud mereka dalam hadis tersebut adalah masyarakat Yaman yang telah masuk Islam. Artinya, hanya orang Islam saja yang boleh mengeluarkan dan menerima zakat. 4. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Termasuk aturan baku terkait penerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua, dan seterusnya ke atas. 5. Budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab, atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Itulah golongan atau orang-orang yang haram menerima zakat. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu ancaman bagi yang meninggalkan kewajiban zakat. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan beraneka ragam siksaan. Di antaranya, yang pertama, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. 2. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigit atau memakan pemiliknya. 3. Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar atau dipanggang di dalam neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. 4. Pemerintah Muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu. 5. Dihukumi sebagai orang kafir atau murtad jika ia enggan membayar zakat karena mengingkari kewajibannya. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. 6. Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tetapi masih mengakui wajibnya berzakat, maka ia memikul dosa dikarenakan keengganan mengeluarkan zakat, namun tidak mengeluarkannya dari Islam. Itulah ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Dengan mengetahui mustahik zakat, yang haram menerima zakat, dan ancaman bagi yang meninggalkan kewajiban zakat, maka sudah seharusnya bagi kita untuk tidak sembarangan dan menyepelekan kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satunya kewajiban zakat. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan motivasi kepada kita semua sebagai penuntut ilmu. Yaitu dalam sebuah hadis yang artinya, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut.
Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi kita, tidak hanya untuk kebaikan dunia, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Bersemangatlah para penuntut ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.